Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Begitu juga kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Terutama juga kepada grup Alina Tennis Group yang ada di Bandung. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan Selamat Natal. Puji Tuhan bahwa kita masih bisa merayakan Natal tahun ini. Itu namanya Tuhan itu baik. Ucapkan syukur senantiasa di dalam kehidupan kita. Bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa melewati tanggal 25. Sebelum tanggal 25 mereka telah berguguran. Kalau kita keadaan sehat walafiat pada saat ini, jauh dari COVID-19, kita katakan puji Tuhan. Ucapkan syukur senantiasa di dalam kehidupan kita. Jadi saya merenungkan, saya mengucapkan syukur. Tuhan, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Dan tubuh yang sehat yang datang daripada Engkau sendiri. Itu luar biasa. Mengucapkan syukur. Kalau kita mendapatkan sesuatu, keuntungan, itu mudah sekali untuk mengucapkan syukur. Kalau jabatan kita dinaikkan, tadinya manajer jadi direktur, mudah mengucapkan syukur. Kalau dari kolonel jadi brigjen, itu mengucapkan syukur. Gampang sekali. Kalau anak-anak kita naik sekolah, lulus sekolahnya, kita mengucapkan syukur. Itu mudah sekali. Tetapi hidup kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ada liku-likunya. Bukan jalan tol Jakarta, Bandung, tidak tuh. Ada gelombang-gelombangnya, ada kemacetan, ada tabrakan di jalan yang tidak kita duga sama sekali. Siapa yang menduga ada pandemi 19? Semua orang tidak menduganya tuh. Saudara tahu, mungkin mereka sebelum pandemi 19 mereka katakan, aku punya 4.000 cabang. Sampai anak, mantu, cucu, cicit tidak akan habis. Tetapi dengan pandemik 19, COVID pandemik 19, bukankan untuk cucu, cicit, tetapi sampai cucu pun tidak ada. Bangkrut, saudara. Itulah Tuhan yang mengerjakannya. Luar biasa. Jadi kita tidak boleh sombong dalam kehidupan kita. Bahwa akunya. Kalau aku itu siapa? Itu Lucifer. Yang dijatuhkan oleh Tuhan dari langit karena ingin menyerupai, ingin seperti Allah sendiri. Jadi, saudara, kalau kita ada sebagaimana kita ada, ucapkan syukurlah, terima kasih kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengucapkan syukur waktu hari Natal ini? Karena kalau saja Yesus tidak dilahirkan, saudara tahu, semua orang tidak akan selamat. Semua orang itu berdosa, tetap berdosa. Semua orang pasti masuk neraka. Mungkin juga ada air bah yang kedua kalinya kita dihancurin semuanya. Pandemik 19 adalah air bah yang kena ke sebagian orang. Bayangkan saudara, yang kita tidak pikirkan, di luar pemikiran jangkauan kita terjadilah. Maka itu saudara, kita di dalam kehidupan kita harus kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, menjaga, memelihara, melindungi, menyertai kita sampai saat ini. Karena dia dilahirkan, kita diselamatkan. Kalau dia tidak dilahirkan, Yesus tidak dilahirkan, dunia ini menjadi kacau balau. Semua orang menjadi penjahat-penjahat. Sekarang puji Tuhan, karena Yesus Kristus dilahirkan, setengahnya dari orang-orang di dunia percaya kepada Yesus, yang menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih baik lagi, saudara. Maka itu puji Tuhan, ucapkan syukur senantiasa dalam kehidupan kita. Juga kalau kita, Yesus saja tidak dilahirkan, saya percaya kita tidak ada seperti
kita sekarang ini mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, bagaimana supaya kita melalui kehidupan kita ini, apa yang kita dapatkan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, 25 Desember kita rayakan, di seluruh dunia merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Di Alkitab tidak dicantumkan satu ayat pun, tidak ada yang menyatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tetapi kenapa kita merayakan 25 Desember? Pada abad Masehi keempat dan kelima pada saat itu gereja Kristen di Barat memerintahkan kepada gereja-gereja yang ada di Eropa untuk merayakan Natal tanggal 25 Desember. Dan mereka mentaati dan mengikuti dengan tradisi ini terus turun-menurun sampai kita pun merayakan tanggal 25 Desember adalah kelahiran Tuhan. Sebenarnya tanggal 25 Desember adalah perayaan orang-orang Roma dengan kepercayaan yaitu apa? Dewi Matahari, saudara. Dan juga apa? 25 Desember adalah kelahiran Raja Nimrod. Siapa Raja Nimrod? Raja yang jahat, dan dia saking jahatnya dan dia melanggar segala tata susila. Ibunya saja dikawini. Bayangin aja di dunia ternyata ada yang sebejat itu. Itu 25 Desember. Tetapi kenapa kita mau merayakan tanggal 25 Desember? Ya, kita ambil hikmahnya saja. Bukan 25 Desembernya, tetapi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu yang satu-satunya yang memberikan keselamatan kepada kita. Itulah yang kita rayakan. Dalam Tuhan, setiap hari adalah hari-harinya Tuhan. Jadi kita ambil hikmahnya saja dalam kehidupan kita. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah juru selamat kita. Satu-satunya di dalam kehidupan kita. Karena dia telah menebus kita. Dia telah mengampuni kita. Dan dia telah menyelamatkan kita. Luar biasa nggak? Luar biasa. Maka kita harus teladani. Yesus lahir di dunia memperlihatkan tingkah laku kehidupannya. Apa yang kita dapatkan dari kehidupan Yesus dalam dunia ini? Satu, rajin. Rajin apa? Rajin untuk berdoa. Bahkan dia mengajarkan ke murid-muridnya, Matius 6 ayat 9. Mengajarkan doa Bapa kami. Rajin berdoa. Kedua, apalagi selain rajin berdoa? Rajin bekerja. Bangun pagi-pagi, melayani. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Dia datang untuk melayani. Setelah itu apa? Dia datang juga untuk mengajar kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, sehingga mereka bisa diutus. Pergilah. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah. Jadikanlah semua muridku. Ajarilah mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Oh, luar biasa ajarannya. Yang penting sekali berikutnya adalah ajaran untuk iman percaya kita bertumbuh. Bagaimana? Dia memberikan pencobaan. Pencobaan itu adalah ujian-ujian. Yakobus 1 ayat 2 dan berikutnya. Berbahagialah kalau engkau dicobai. Dicobai, berbahagia, supaya engkau tekun dan menghasilkan buah. Buah yang matang, supaya engkau utuh, tidak kurang suatu apapun juga. Bayangkan, penting gak? Penting sekali. Apalagi menghadapi pandemi 19. Kalau kita tidak diuji sebelumnya, banyak orang berguguran. Ada masalah berguguran. Meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan gereja, dan tidak beribadah lagi. Tetapi kalau mereka yang mengucapkan syukur, itu positive thinking dalam kehidupan mereka. Apapun di dalam kehidupan kita, susah, senang, itu adalah kehendak Tuhan yang kita harus lakukan, yang kita harus terima,
dalam kehidupan kita. Positif saja. Kita untung, puji Tuhan. Kita rugi, puji Tuhan. Itu adalah pengalaman kita untuk merasakan kerugian dalam kehidupan kita. Maka itu kita ini jangan terlalu mengandalkan diri sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Puji Tuhan, saudara. Jadi kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh kita akan bisa melewati pandemi 19 ini. Saudara tahu, saya mulai dari Maret pandemi 19. Saya tidak kemana-mana. Tetapi satu hal yang saya dapatkan adalah bahwa saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Saya lebih banyak baca firman Tuhan. Lebih dekat lagi, lebih mengenal Tuhan. Karena pandemi 19. Mungkin saudara punya pengalaman-pengalaman yang lain. Mungkin saudara juga berjuang di dalam kehidupan Anda melalui pandemi 19. Mungkin pekerjaan tidak ada sehingga saudara-saudara diberikan hikmat untuk membuat kue, makanan. Langsung di-online-kan. Dan saudara masih survive. Dan saya berdoa juga kepada Tuhan. Cukupkanlah mereka, Tuhan. Berikanlah mereka mata pencarian mencukupi kehidupan mereka. Mungkin yang kerja, mungkin yang usaha. Tuhan cukupkan mereka. Saya berdoa demikian. Dan saya percaya doa orang benar besar sekali kuasanya akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pandemi 19 ini menjadi orang lebih dekat dengan Tuhan. Lebih peka akan suara Tuhan. Dan taat akan firman Tuhan. Sungguh-sungguh luar biasa. Kita bisa melewati pandemi 19. Dan kita bisa merayakan Natal pada hari ini. Itu puji Tuhan. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur, give thanks. Terima kasih kepada Tuhan. Bahwa Tuhan baik, sangat baik, dan amat baik. Jadi kesengsaraan, penderitaan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itulah intinya dalam kehidupan kita. Sehingga kita kuat dalam iman. Dan kita kuat menghadapi masalah, tantangan, pergumulan dalam kehidupan kita. Dan kita keluar sebagai pemenang. Maka itu positive thinking perlu di dalam kehidupan kita. Ada satu orang. Namanya Matthew Henry. Matthew Henry dia itu tabrakan yang luar biasa. Sehingga matanya saudara buta dua-duanya. Tetapi dia satu hari dia pikir dia katakan dalam dirinya, aku mengucapkan syukur. Pasti ada rencana Tuhan di balik kecelakaan saya ini. Dan dia mulai mengembangkan abjad untuk orang tunanetra. Dan dia berhasil. Sehingga lebih dari 4 juta orang bisa membaca melalui penemuannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. William Moon, saudara. William Moon, intelektual. Dia itu dirampok. Di tengah jalan dirampok. Tapi dia orang Kristen. Dia mengucapkan syukur. Dia katakan, puji Tuhan. Saya yang dirampok. Saya tidak pernah mengalami dirampok. Kedua, dia bilang, aku mengucapkan syukur. Apa yang dia ambil, dia tidak mengambil nyawaku. Ketiga, dia katakan, saya ucapkan syukur. Karena yang diambil itu sebatas tas saya saja. Dia katakan juga, saya mengucapkan syukur. Karena saya dirampok. Bukan saya yang menjadi rampoknya. Puji Tuhan. Saudara, positive thinking dalam kehidupan kita harus ada sehingga sungguh-sungguh kita akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, begitu juga kita melihat di cerita-cerita Alkitab, Paulus dan Silas waktu masuk penjara seharusnya sedih, tetapi dia malahan puji-pujian, penyembahan, mengucapkan syukur. Ternyata apa? Berkatnya belenggu lepas. Di balik ucapkan syukur ada berkat bagi kita. Ingat baik-baik. Ucapan syukur itu ada berkat di balik ucapan syukur. Tuhan Yesus, waktu dia memberi makan kepada 5.000 orang.
Sebelum diberikan makan 5 roti 2 ikan, dia mengangkat 5 roti 2 ikan dan mengucapkan syukur. Apa yang terjadi, saudara? 5.000 orang diberi makan hanya oleh 5 roti 2 ikan. Dan ada lebihnya, saudara. Berapa lebihnya? 12 bakul, saudara. Dan begitu juga 4.000 orang diberikan makan. Yang mengucapkan syukur. 4.000 orang dengan 7 roti 2 ikan, beberapa ikan yang kecil, ternyata bisa dikonsumsi 4.000 orang. Hanya laki-laki saja, belum perempuan, belum anak-anak. Jadi ucapkan syukur. Di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ucapkan syukurlah dan terima kasihlah kepada Tuhan. Tuhan luar biasa. Ada seorang penyakit lepra. Dia dibawa ke rumah sakit. Di Peking, ada penginjil datang kepada orang tua sakit itu. Dia katakan, puji Tuhan, ucapkan syukur dan terima kasih. Aku sakit lepra. Hah, kaget. Penginjil itu kaget. Kok ada orang yang begini? Dia katakan demikian. Kalau aku tidak sakit lepra, aku tidak dikirim ke rumah sakit ini. Kalau aku tidak dikirim ke rumah sakit ini, aku tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi karena aku dikirim ke rumah sakit ini, aku mengenal Tuhan Yesus. Sehingga saya lebih baik sakit lepra dengan mengenal Tuhan Yesus daripada tidak kena penyakit lepra tetapi tidak mengenal Tuhan Yesus. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Mengucapkan syukur itu luar biasa, saudara. Supaya kita tenang, kita menerima apa yang dikecewakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap tenang, tetap bahagia. Hati bahagia adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, saudara. Maka kita adalah obat. Obat untuk apa? Panjang umur, saudara. Kalau saudara mau panjang umur, saudara harus mengucapkan syukur dalam kehidupanmu. Saya membaca di WA. 92 tahun, saudara. Masih menjadi guru berenang. Wikangi 90 tahun masih belajar dansa, saudara. Hebat gak? Mahathir Muhammad 93 tahun. Dia masih aktif. Supaya apa dia katakan? Supaya jangan pikun dalam kehidupannya. Luar biasa, saudara. Nggak memikirkan besok bagaimana, lusa bagaimana. Dia melakukan aja apa yang dia bisa lakukan sesuai dengan umurnya sendiri. Maka itu ucapan syukur penting dalam kehidupan kita. Dan juga berikutnya adalah bukan saja dia memberi teladan. Yesus memberi korban, dirinya mati di kayu salib untuk kita. Apakah kita memberi korban waktu kepada orang lain? Korban uang kepada orang lain? Korban tenaga kepada orang lain? Mulailah mengucapkan syukur. Tanya Tuhan, apa yang kita harus berikan? Di mana kita punya? Apa yang kita punya? Itulah yang kita berikan untuk korban. Seperti seorang Samaria yang menolong orang yang dirampok habis-habisan. Dia meluangkan waktunya, dia berhenti. Dia meluangkan waktunya mengangkat orang yang dirampok naik ke keledai, diobatin sama dia. Waktunya habis dan dia bawa ke penginapan, memberikan uang, korban uang, memberikan uang 2 dinar. Kalau kurang aku akan memberikan lebih lagi. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Maka itu mulai hari ini ucapan syukur ada di mulut bibir kita. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh kita memuliakan Tuhan. Waktu kita makan, waktu minum, waktu melakukan segala sesuatu, kita harus memuliakan Tuhan dengan mengucapkan syukur. 1 Korintus 10 ayat 31. Luar biasa, itu luar biasa. Mulai biasakan, mulai tahun baru ini, tahun Natal tahun ini, 2020, kita membiasakan
mulut bibir kita mengucapkan syukur, menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, sehingga sungguh kita semua akan melihat kemuliaan Allah akan menyertai di dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya akan berdoa. Angkatlah kedua belah tangan. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari Natal tahun 2020. Tuhan, kami percaya firman yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia, yang akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucapkan syukur kepada Engkau. Give thanks kepada Engkau. Terima kasih kepada Engkau. Kau Tuhan telah pelihara kami sampai saat ini. Tuhan menjauhkan dari COVID-19 sampai saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan, anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan yang datang daripada Engkau. Engkau yang maha tahu, mengetahui kesulitan mereka, tantangan mereka, pergumulan mereka. Tuhan nyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Hidup di dalam orang-orang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka ada masalah di dalam keuangan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Kalau mereka tidak mempunyai pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan yang baru bagi mereka. Kalau mereka juga Tuhan bergumul di dalam kehidupan untuk sehari-hari, Tuhan buka jalan, berikan mata pencaharian yang datang daripada Engkau untuk mencukupi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila menyembuhkan dan sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah dan kembali ke tempat kami masing-masing. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, namanya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. He's given Jesus Christ.